Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indatul Hasanah dari kelas TMT 4E dengan NIM 12204193074. Oke semuanya, kali ini saya akan mengaplikasikan penggunaan Microsoft Matematik pada menu standar. Pada menu ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan data, evaluasi logika, menyelesaikan ketaksamaan, mencari FPB, mencari KPK, atau pembulatan dan operasi standar lainnya. Nah, ini merupakan tampilan dari menu standarnya. Nah, untuk mendefinisikan nilai variabel, kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ada soal hitunglah nilai dari 2x plus y plus 4z jika diketahui nilai x, y, z berturut-turut 0,5,8. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya gimana sih? Nah, pada kotak input kita masukkan 0. Lalu kita klik tombol store dan klik tombol X seperti ini. Kemudian kita tekan enter, maka pada kotak output akan muncul hasilnya seperti ini ya. Setelah itu ulangi langkah 1 untuk mendefinisikan nilai variabel Y dan Z sehingga pada kotak output muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita ulangi seperti tadi ya. Terus yang keempat, pada kotak input kita tuliskan 2x plus y plus 4z dan kita tekan enter. Kita tulis dulu persamaannya 2x plus y plus 4z. Nah, kita tekan enter, hasilnya muncul 37. Nah, kemudian kalau kita mencari faktor prima gimana sih caranya? Langkah pertama kita klik tombol faktor. Kita klik tombol faktor, kemudian tulis bilangan yang akan kita cari faktornya. Misalkan di sini kita ingin mencari faktor 24 ya. Nah, pada kotak output ini akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi faktornya muncullah seperti itu. Faktor dari 24. Terus bagaimana sih untuk mencari FPB dan FPK? Nah, misalkan kita ingin mencari FPB dan KPK dari 3 dan 12. Untuk mencari FPB dan dari 3 dan 12 ini kita klik tombol GCF ya. Dan kita tekan enter. Kemudian muncullah hasilnya seperti ini. Nah, terus kemudian untuk mencari KPK dari 3 dan 12 kita klik tombol LCM dan kita tekan enter. LCM. Kemudian kita misalkan di sini saya masukkan bilangan 3,12. Kita 3 dan 12 lalu kita tekan enter. Hasilnya akan muncul di bawahnya itu. Kemudian untuk menjabarkan faktor aljabar gimana sih caranya? Misalkan di sini ada soal x plus 2 dalam kurung x min 5. Bagaimana sih untuk menjabarkan faktor aljabarnya? Nah, langkah-langkahnya kita tulis dulu pada kotak input ini x plus 2 dalam kurung x min 5. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya akan muncul seperti itu. Kemudian untuk membulatkan bilangan real, bagaimana sih caranya? Nah, contoh ya, kita misalkan ada soal bulatkan dalam kurung 1,5. Untuk membulatkan bilangan real, misalnya dalam kurung
1,5, kemudian 3,6, sebentar ya, kita ulangi dulu yang tadi ya. Yang apa itu namanya? Menjabarkan faktor aljabar tadi. Kita ulangi. Nah, sekarang kita masuk ke membulatkan bilangan real. Bagaimana sih caranya? Misalkan ada soal bulatkan dalam kurung 1,5, 3,6, 5,4 dan 7,3. Langkah-langkahnya, kita klik tombol round, kemudian kita tuliskan bilangannya tadi. Bilangannya tadi kan 1,5, 3,6, 5,4, kemudian 7,3. Setelah ditulis, kita klik enter. Setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini pada kotak output ya. Lalu kemudian untuk mencari gradien atau kemiringan garis, bagaimana sih caranya? Contoh, misalkan ada soal tentukan gradien dari persamaan garis 4x plus 7y sama dengan 16. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, kita klik tombol slope, kemudian masukkan yang tadi persamaannya, kemudian tekan enter. Maka hasilnya pada kotak output akan muncul gradiennya gitu. Setelah itu untuk mencari nilai logaritma, bagaimana sih caranya? Contoh di sini, hitunglah nilai dari log 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 15. Kita tekan enter setelah menulis pada kotak input. Setelah kita tekan enter, akan muncul hasilnya pada kotak output. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.